Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita masih tetap ngebahas bagaimana cara menentukan usia kehamilan. Nah, kita masuk untuk cara yang kedua, menentukan usia kehamilan berdasarkan pengukuran tinggi fundus uteri dengan palpasi abdomen. Oke, nah di sini aku udah sediakan tabelnya ya teman-teman, jadi paham-paham menghafal, mengingat, tapi lama-lama nanti paham sendiri kok kalau udah sering ya. Oke, di sini aku udah sediakan tabelnya ya. Jadi kalau 1 sampai 3 jari di atas simpisis itu usia kehamilannya 12 minggu. Nah, yang 1 sampai 3 jari di atas simpisis ini berdasarkan referensi dari Kementerian Kesehatan, dari Kemenkes. Ada referensi lain yang mengatakan 1 sampai 2 jari di atas simpisis. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ketemu soal, ketemu kasus, biasanya sih ini nggak pernah disatuin ya opsinya. Biasanya kalau ada opsi 1 sampai 2 jari di atas simpisis, pasti nggak bakalan ada yang jawaban opsi 3 cm di atas 3 jari di atas simpisis gitu. Tapi kalau ada yang 3 jari di atas simpisis, yang 1 sampai 2 jari itu nanti nggak bakalan ada juga. Jadi biasanya dia nggak disatukan ya. Jadi dipahamin aja teman-teman. 1 sampai 3 jari sama 1 sampai 2 jari di atas simpisis gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya teman-teman seingatnya, sepengetahuannya biasanya 1 sampai 2 jari, nggak pernah ada 1 sampai 3 jari gitu ya teman-teman. Jadi kalau 1 sampai 3 jari itu referensinya dari Kemenkes. Referensi lain ada yang 1 sampai 2 jari di atas simpisis. Oke, selanjutnya di antara simpisis dan pusat itu 16 minggu. Kemudian 3 jari di bawah pusat 20 minggu. Kemudian tepat di bawah pusat 24 minggu, kemudian 3 jari di atas pusat 28 minggu, pertengahan pusat dan prosesus sepoideus 32 minggu, kemudian tepat di PX 36 minggu, 3 jari di bawah PX itu 40 minggu. Nah, kalau aku sih sistemnya naik-naikin kalau untuk tingginya berdasarkan ininya ya teman-teman, aku naik-naikin aja sekitar, kalau udah naik 3 jari dari simpisis, kemudian pertengahannya dengan pusat, kemudian 3 jari di bawah pusat, kemudian tepat di pusat, 3 jari di atas pusat, kemudian pertengahan pusat dan PX, tepat di PX, kemudian 3 jari di bawah PX. Aku sistemnya kayak gitu sih teman-teman, mulai dari simpisis baru ke PX, kemudian turun lagi 3 jari di bawah PX. Ini nggak begitu susah sih menurut aku untuk memahami dan mengingat yang ini ya teman-teman. Dihafal-hafal aja, diingat mulai dari simpisis. Boleh dipegang perutnya masing-masing gitu ya teman-teman. Dari simpisis, kemudian antara simpisis dan pusat, kemudian 3 jari di bawah pusat, kemudian tepat di pusat gitu ya. Nah, kalau untuk ukuran kehamilannya ditambah-tambah 4 aja. Ditambah 4 minggu. Nah, kalau ini kan 12 minggu, 14 minggu, 20 minggu gitu. Jadi sistemnya lebih mudah dipahami nanti dengan cara seperti itu. Nah, itu kalau cara aku ya, teman-teman bisa menemukan jembatan keledainya sendiri. Oke. Ini Kak, kenapa dia udah 40 minggu jadi turun lagi ke bawah PX gitu ya. Jadi biasanya kalau dia sudah semakin tua usia kehamilannya atau dia sudah term gitu ya teman-teman, biasanya dia kan si janin ini sudah masuk pintu atas panggul, jadi udah semakin menonjol ke bawah, nggak ke atas lagi ya, makanya dia udah dari PX turun lagi ke bawah PX. Oke, di sini ada gambarnya. Atau jembatan keledai lainnya teman-teman bisa, kalau dari simpisis ke umbilikus itu biasanya pertumbuhannya itu setiap 2 minggu itu kira-kira 2 lebar jari. Tapi kalau sudah dari umbilikus ke PX atau prosesus sepoideus, susah banget sih, prosesus sipoideus. Kalau dari umbilikus ke PX biasanya pertumbuhannya sekitar 1 jari kalau per 2 minggu ya, 1 jari, 1 lebar jari per 2 minggu. Nah, sistem hafalnya kayak gitu sih biar lebih mudah ya teman-teman. Oke, ini dia biar makin jelas gambarnya ya teman-teman. Jadi sistemnya tadi aku udah dari simpisis, kemudian dinaikkan 3 jari ke di atas simpisis, kemudian pertengahan dengan pusat, kemudian 3 jari di bawah pusat, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman pun bisa menemukan jembatan keledainya sendiri. Oke, ini dia tabelnya tadi, boleh di screenshot untuk diingat, dipahami, dipelajari gitu ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Kalau mungkin masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar atau ke sosial media aku boleh. Tapi di kolom komentar aja, aku pasti balas kok kalau di kolom komentar. Di sosial media aku jarang.
Oke, kalau teman-teman suka silahkan di like. Aku berharap sih videonya boleh bermanfaat buat orang lain. Dan kalau teman-teman merasa video ini juga bermanfaat buat orang lain, silahkan di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru atau teman-teman pengen tahu juga nih video-video terbaru apalagi yang akan aku upload, boleh ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Tetap semangat, sehat selalu, salam sejahtera buat kita semuanya. See you on my next video. Bye-bye.